Bisa terlihat PowerPoint saya, Adik? Bisa, Pak. Oke, thank you ya. Saya coba untuk full screen ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak ya. Beberapa waktu lalu itu internet saya agak lemot sehingga nggak bisa. Tapi saya coba sekarang supaya bisa lebih jelas. Bagaimana? Ini bisa kelihatan? Yang slide pertama saja, Pak. Oh, oke ya. Berarti nggak kelihatan kalau begitu ini. Oke, kalau nggak kelihatan, coba ya saya coba lagi. Semoga bisa. Bagaimana kalau ini? Ya, Pak, terlihat, Pak, tapi baru di slide pertama. Iya, oke. Terima kasih, Karina. Ngomong-ngomong, saya coba konfirmasi, adik Dandung yang ada di Tulungagung bisa lihat dengan jelas? Halo, adik Dandung? Karena adik tadi mengatakan jaringan internetnya di Tulungagung kurang baik. Bisa lihat ini, slide pertama. Halo? Mungkin ada spontanitas supaya kita lancar. Jalannya adik yang di luar kota, misalkan sebutnya di kota mana, coba bisa kasih komentar, bisa kelihatan enggak nih? Slide pertama saya dengan full screen. Mungkin yang ada di luar kota Malang, siapa? Halo? Bisa, Pak. Bisa, oke, terima kasih. Dari kota mana, Dik? Kediri, Pak. Berdiri ya, oke. Makasih. Kalau nggak salah ini adik Dayan Sfari ya. Ya, sama-sama, Pak. Nah, adik-adik, kalau tadi dikatakan oleh adik Karina betul sekali ya, adik-adik sudah mengikuti mengerjakan tugas-tugas yang saya sudah percaya sudah diserahkan kepada ketua kelas masing-masing atau penanggung jawab kuliah. Itu adik-adik lihat yang biru nih ya, adik-adik sudah melakukan riset data sekunder. Iya, adik-adik sudah berimajinasi, sehingga adik-adik bisa kreatif. K ini kreatif, I itu adalah inovatif. Dan menganalisa. Adik-adik sudah latihan problem solving. Sehingga pada waktunya nanti adik-adik diharapkan menjadi problem solver, pensolusi masalah. Nah, tadi saya senang sekali, ternyata riset ini ya, mengimajinasinya, menganalisa, dan sampai kepada latihan, ya, mensolusikan masalah, itu sudah diungkapkan oleh adik Karina tadi dengan sangat jelas ya. Sudah berjalan, nah sekarang saya meningkat, ya, berimajinasi di kuliah ini, untuk adik membuat poster, untuk adik membuat PowerPoint presentation. Kalau di kelas onsite, saya akan minta adik-adik untuk presentasi dari PowerPoint presentation-nya. Ya, kalau saya melihat tadi dialog saya dengan adik Karina, saya tergerak sekali kalau adik Karina bisa mempresentasikan tugas PowerPoint presentation ini, misalkan di minggu depan, gitu, setelah tugasnya selesai dibuat, untuk di-sharingkan kepada teman-teman. Sekaligus menunjukkan bahwa adik betul-betul menguasai ya,
yang dikerjakan itu. Artinya sudah melewati riset, mengimajinasi, sehingga menjadi kreatif ya, inovatif di dalam menganalisa, di dalam mensolusikan suatu masalah. Ya. Nah, poster itu apa? Poster itu adalah visualisasi daripada sesuatu kisah. Nah, dalam konteks kita, poster itu visualisasinya diambil dari problem solving exercise. Mulai dari isu atau masalah sampai kepada solusi. Nah, bagaimana siklus itu terjadi? Kalau di dalam daftar yang saya berikan ke adik-adik, ada 8 item gitu. Paling tidak ada 8 gambar visual dalam bentuk poster, buat itu. Nah, dengan demikian adik-adik terlatih nantinya untuk berpikir dengan kerangka logik. Nah, itulah dasar seorang sarjana. Pola pikirnya logik, tidak jumping, tidak loncat-loncat, ya, urut. Nah, 8 item di problem solving exercise bisa divisualisasikan dalam bentuk poster yang terpadu. Untuk supaya lebih jelas, poster itu bisa dijelaskan memang. Nanti adik Karina bisa menjelaskan, misalkan apa poster yang dibuatnya itu, coba dijelaskan. Tapi untuk lebih detail, poster itu bisa dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini meningkat sekarang tugasnya adik-adik, tetapi dasar daripada ilmunya sama. Awali dengan riset, data sekunder. Imajinasikan ya, data itu. Kreatif dan inovatiflah di dalam menganalisa sampai menjadi problem solver, pensolusi masalah. Nah, tuangkanlah ya data-data tugas yang sudah dikerjakan itu ke dalam poster, dalam PowerPoint. Ini meningkat ke arah poster dan PowerPoint. Saya percaya sekali kalau adik-adik dengan sungguh-sungguh mengerjakan ini, maka adik-adik betul-betul udah terlatih untuk menjadi problem solver atau sarjana. Basic ini yang saya ingin tanamkan dalam diri adik-adik. Sehingga ini pun bisa dipakai untuk nantinya membuat tugas akhir. Sesungguhnya kalau saya boleh tidak berlebihan, mulai sekarang adik-adik sudah bisa membuat tugas akhir. Kenapa tidak? Ya tinggal aja cari data sekundernya apa. Begitu kan? Oke, kalau ini sudah jelas, ini isi daripada kuliah kita pada hari ini. Saya lanjut. Nah, adik, kita sungguh percaya kalau pagi ini kita bisa belajar, itu semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini, yang menjadi bagian fondasi daripada adik-adik dipersiapkan menjadi sarjana teknik sipil. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan belajar ini, sekaligus mohon kepada Tuhan agar bisa mengerti apa yang kita pelajari pada pagi ini dengan baik. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Selesai? Nah, adik-adik, mengapa kita belajar TPA? Mungkin orientasi adik-adik itu adalah saya sarjana teknik sipil. Mestinya saya membangun infrastruktur, gedung, jembatan, dan seterusnya ya. Drainase dan
dan lain-lain. Tetapi mengapa belajar teknologi pengolahan air? Tentunya adik-adik ini bisa menjawab dari kuliah-kuliah sebelumnya, straightforward saja, bahwa tanah air kita, negara kita, itu di kondisi terburuk di dunia kedua. Dalam konteks global, Indonesia itu adalah negara terburuk kedua di kondisi air bersih dan sanitasi. Inilah yang menjadi tantangan kita untuk memperbaiki, sekaligus tantangan adik-adik. Ingat ya, isu atau masalah itu peluang kerja. Jadi bidang pekerjaan di sekitar sanitasi dan air bersih itu betul-betul menantang. Banyak peluangnya. Saya lanjut. Nah, isu domestic wastewater, ya, limbah cair domestik, itu kita kot buruk di dunia, di kedua. Sekali lagi, oleh karena itu kita berbicara belajar teknologi pengelolaan air. Adik-adik bisa lihat ya, sungai-sungai kita di bantaran sungai, kan banyak sekali ini basoka-basoka. Pada umumnya kalau pagi hari mengeluarkan peluru-peluru ini. Air sungai kita keruh, tercemar, ya. Gambar yang lebih gede seperti ini. Apa yang keluar dari basoka-basoka ini, kalau pagi, pisang goreng dan green sand kan langsung ke sungai, sehingga air sungai ini tercemar. Dampaknya apa? Kita semua nggak bisa minum air sumur, sudah, karena nanti bisa diare. Maka peluang kerjanya adalah bermunculan air kemasan, aqua, Cleo, Fit, ya, macam-macam itu, bahkan termasuk air kemasan yang memang diproduksi, dibuat oleh masyarakat yang harganya mungkin separuh atau sepertiga dari harga air kemasan yang dari pabrik. Ya, adik-adik bisa melihat itu. Masalah menghasilkan peluang kerja. Dulu nggak ada, pada waktu saya masih kecil, nggak ada masyarakat jualan air kemasan. Dan sekarang bermunculan itu. Masyarakat pun jual air kemasan yang harganya jauh lebih murah. Tapi tentunya dia diproses, ya. Kondisi kita sebagian besar seperti kita lihat di bantaran sungai seperti ini. Jadi air sungai kita tercemar, dampaknya air tanah kita tercemar. Berarti sumur kita tercemar. Nah, adik-adik begini ya. Kalau data itu dikumpulkan, ini riset sebetulnya. Saya mengambil dari Kompas, internet, ya. Dengan topik menanggulangi masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi di Indonesia. Ini memang topik kita. Saya akses tahun 2 tahun yang lalu. Ya. Sumbernya Kompas, aksesnya tahun 20. Nah, jadi bisa lihat begini ya. Ini contoh. Setelah kuliah 3 kali, coba apa yang adik sudah kerjakan di tugas, refleksi diri ya. Apakah data yang adik peroleh itu seperti yang saya berikan contoh begini? Dari internet ini saya mendapatkan data 20% saja yang memiliki akses bersih. Nah, supaya adik mendalam, bagaimana kalau adik membaca ini, ya, tentunya dengan mute itu, baca sendiri aja, tetapi untuk supaya didengar bersama-sama,
Ya, saya bacakan 3 kalimat awal, nanti kemudian kalimat berikutnya saya minta adik Karina yang membacakan untuk kita semua ya, supaya bisa didengar. Saya baca dulu awal, ini data. 20% saja memiliki akses terhadap air bersih. Sekitar 80% rakyat Indonesia masih mengkonsumsi air yang tak layak untuk kesehatan. 100.000 bayi di Indonesia tewas setiap tahunnya disebabkan oleh diare, penyakit yang paling mematikan nomor 2 setelah infeksi saluran pernafasan akut. Ini data dari Bank Dunia. Nah, silakan adik Karina bisa bantu saya untuk mulai membaca berikutnya ini untuk kita semua. Sekitar 70 juta masyarakat Indonesia buang air besar sembarangan setiap harinya. Itu berarti setiap hari ada 14.000 ton tinja dan 176.000 meter kubik air seni yang mencemari lingkungan. Bakteri E. coli dijumpai pada 75% air sumur dangkal di perkotaan. Dari 1.000 orang penduduk Indonesia, 411 diantaranya terkena penyakit diare, yang itu artinya hampir 50% penduduk Indonesia. Mengacu pada data dari Kementerian Kesehatan, terdapat 60% sungai di Indonesia tercemar, mulai dari bahan organik sampai bakteri-bakteri penyebab diare seperti coliform dan fecal coli. Dan di NTT, Nusa Tenggara Timur, warga harus menempuh jarak minimal sejauh 700 meter dengan lama sekitar 46 menit, ditambah dengan tekstur jalanan yang mereka lalui yang tidak rata untuk memperoleh air bersih. Oke, mantap sekali. Terima kasih adik Karina untuk membantu sharing kita. Nah, kalimat yang terakhir ini saya minta konfirmasi tadi. Adik yang bergabung di awal kuliah, masuk dulu adik Fidelis, ya. Adik Fidelis Adibri, saya mohon konfirmasi. Adik dari NTT, apakah kalimat data ini betul atau tidak? Iya, Pak. Oke. Terima kasih adik Fidelis. Nah, ini menantang adik Fidelis. Nanti kalau lulus sarjana teknik sipil, pulang NTT ya, bangun NTT loh. Siap, Pak. Oke, bagus ya. Nanti kalau sudah terbangun, mari kita sesama alumni bisa mengunjungi adik Fidelis di Manggarai. Nah, dari ini data yang seperti saya katakan tadi di dalam latihan-latihan itu, coba data ini imajinasikan, terus analisa, ya, dan kemudian buatlah problem solving exercise. Ada masalah ini. Dampaknya seperti ini. Apa penyebabnya? Dan seterusnya sampai lahirlah solusi. Pola pikir ya, seorang sarjana harus demikian. Karena sarjana itu adalah pensolusi masalah. Saya lanjut adik-adik ya. Latihan-latihan untuk riset ini seperti ini yang harus adik buat sebetulnya. Coba konfirmasi dengan apa yang sudah saya lakukan. Apakah 3 kali kuliah dengan membuat tugas-tugas itu, adik-adik sudah mencapai taraf seperti ini? Atau masih ada yang diperbaiki? Tolong refleksi diri sendiri ya. Tapi nanti tugas-tugas itu akan saya lihat. Nah, lanjutan data itu apa adik-adik? Kalau tadi itu isunya ya, ini dampaknya. Jangan lupa kalau kembali seorang akademisi mengclipping ya data, menghimpun data, mengcollecting information, jangan lupa membuat catatan di bawahnya sumbernya mana. Kalau internet ya seperti ini HTTPS dan aksesnya kapan, ini penting. Sekaligus ini menjadi syarat seorang akademikus. Nah coba adik Tamala bisa bantu saya ini dibacain untuk teman-teman dampak daripada data tadi.
Di sini kita bisa lihat ada kerugian Indonesia akibat buruknya layanan sanitasi mencapai 58 triliun rupiah per tahun. Salah satunya dikarenakan biaya memperoleh air bersih yang mahal. Direktorat Air Minum dan Limbah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke, mantap. Terima kasih Adik Tamala. Adik lihat ya, data ini diambil dari, memang internetnya dari Kompas, tapi data aslinya ini dari Direktorat Air Minum dan Limbah Bappenas ini. Ini bisa menjadi sumber data kita, adik-adik juga dari Bappenas. Ya. Lihat ya, adik-adik lihat. Dampak ruginya itu 58 triliun. Nah ini kalau membangun sekolah dasar bisa 100 lebih. Ya, bisa membangun berapa puluh perguruan tinggi ini. Atau paling tidak adik-adik yang kuliah menjadi mahasiswa bisa nggak perlu bayar SPP ini, kalau tidak ada kerugian ini. Lanjut, lihat adik-adik ya. Oh itu tadi dampaknya. Nah ini penyebabnya ini. Ini yang saya sempat ambil juga untuk merefleksikan apa yang adik-adik sudah buat di dalam tugas. Dua masalah pokok yang menyebabkan buruknya sanitasi dan kualitas air di Indonesia. 1 dan 2. Nah, melalui kesempatan ini mungkin bisa dibantu adik Dinaswari bisa membaca. Dua masalah pokok yang menyebabkan buruknya sanitasi dan kualitas air di Indonesia. 1. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan tempat tinggalnya. 2. Rendahnya alokasi APBD tiap daerah yang digunakan untuk memperbaiki layanan air bersih dan sanitasi. Tahun 2010 yang lalu, rata-rata alokasi belanja sanitasi seluruh kota dan kabupaten di Indonesia masih di angka 1,5% dari total belanja APBD, data dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2006 yang alokasi rata-ratanya hanya 0,5%, hal itu tentu mengalami kenaikan yang signifikan. Namun berkaca dari kondisi Indonesia saat ini, hal itu tentu jauh dari kata layak, karena kondisi sanitasi dan air bersih di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Dua masalah pokok di atas sepertinya tak kunjung usai, bahkan dari tahun ke tahun semakin besar serta rumit untuk diatasi. Lalu bagaimana cara mengatasi agar masalah tersebut dapat sedikit demi sedikit dikurangi? Oke, mantap ya, adik Dinaswari. Nah, adik-adik inilah penyebabnya urutan dari problem solving exercise. Adik-adik bisa lihat ya, sekali lagi saya ulang terus, mungkin rada bosen, tapi itu bisa menolong untuk mengingatnya. Refleksikan ya, tugas yang adik-adik sudah buat, apakah sudah sistemik seperti yang saya sharekan pada kesempatan ini. Coba refleksi diri. Hingga logika adik-adik berpikir itu sistemik, ya, terpadu. Sehingga dengan demikian adik nanti bisa buat poster, adik bisa buat PowerPoint presentation, dan adik bisa menggantikan saya memberikan kuliah dengan kerangka berpikir seperti ini. Kalau on-site, saya minta memang setiap semester itu ada 5 mahasiswa untuk mempresentasikan kuliah yang saya berikan. Dan saya melihat juga ada beberapa mahasiswa pada waktu on-site itu lebih bagus dari presentasi saya ya. Luar biasa kan? Ya, saya bangga dan senang sekali itu. Ya, PowerPoint-nya lebih bagus dari punya saya dan juga bisa menjelaskan baik sekali. Ya, adik-adik punya
talenta, kehebatan sendiri-sendiri kan. Terbuka peluang, adik-adik pun bisa tampil lebih daripada dosen adik sendiri. Kenapa tidak? Ya, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita itu luar biasa. Kalau kita garap, ya kita latih, kita garap. Dan untuk melatih itu ya kami dosen-dosen memberi tugas-tugas itu untuk latihan. Lanjut adik-adik ya. Nah, coba salah satu dari adik-adik spontanitas ini membaca dari data tadi ya sampai kepada dampak, kerugian dan seterusnya. Ini solusinya ini. Dari data itu terlihat sudah solusinya. Ya, dari paper itu. Yang saya tata demikian seperti ini. Coba refleksikan diri, apakah adik-adik sudah sampai ke arah ini dalam menata data itu? Silakan salah satu adik yang tampil di sini untuk bacain ini ya, untuk kita semua. Siapa? Spontanitas ya, daripada saya memanggil. Yuk, ayo, calon sarjana harus berani tampil publik. Gimana kalau saya minta kesediaan adik Natalia? Iya, Pak. Silakan dibaca adik. Ya. 3 langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi. Langkah pertama, dan yang paling mendasar di sini adalah pemerintah terus menggalakkan upaya penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Hal itu sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui program PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengupayakan untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran penyuluhan program ini adalah kelas 4 dan 5 SD atau sederajat. Namun, di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa hendaknya penyuluhan tentang PHBS sebaiknya lebih dimulai dari dini. Bahkan sejak taman kanak-kanak pun, pemerintah harus memberikan penyuluhan juga. Mulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan sebelum makan, gosok gigi 2 kali sehari, dan lainnya. Sehingga penanaman perilaku hidup sehat dapat teraplikasikan sejak anak didik berada di pendidikan dasar. Yang kedua, program lainnya yang telah dilaksanakan pemerintah adalah PPSP, yaitu Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Berdasarkan data yang telah saya tulis di atas, rata-rata daerah di Indonesia masih mengalokasikan 1,5% dari APBD-nya untuk pembangunan di bidang sanitasi. Hal itu tentu sangat kecil dan seharusnya bisa ditambah untuk tahun-tahun ke depannya. Langkah yang ketiga, apabila dirasa APBD telah mencapai titik maksimum sehingga tidak dapat dinaikkan lagi, pemerintah juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya lembaga PBB seperti WHO atau World Health Organization. Di tingkat nasional, langkah Danone untuk membantu ketersediaan air bersih di NTT patut dianjungi jempol. Oke, adik Natalia, terima kasih ya. Mantap, jelas yang disampaikan. Adik-adik begini ya, coba lihat ya.
pada waktu collecting data atau riset data sekunder dari paper, itu adik-adik bisa melihat ya, kalau dibuat penggalan-penggalan yang sistemik seperti ini. Nah, solusinya lihat ya, saya tuliskan di sini PHBS, merah ini. Yang kedua adalah solusinya PPSP. Yang ketiga, kalau APBD, ternyata APBD kalau udah tidak mencukupi bisa kerjasama internasional ya dengan PBB, dengan WHO dan seterusnya. Bahkan Danone sudah melakukan ya pengabdian masyarakat di NTT ini. Bisa lihat ya adik-adik ya, solusinya 3 ini. Nah, kalau membuat poster nanti ya, ini saya melompat ya. Maka PHBS, PPSP, dan PBB atau WHO ini adalah 3 alternatif solusi yang harusnya terpadu dikerjakan. Itu adalah daripada data sekunder yang diambil dari penulis paper ini atau laporan daripada Bappenas. Kerangka berpikirnya adik nangkap ya, saya harus. Solusinya ini. Saya coba aplikasikan ya, problem solving ini agak jumping, loncat. Suatu saat saya itu didatangi klien pada waktu saya menjadi kontraktor untuk membangun rumahnya dari yang sekarang ada lantai 1 untuk ditingkat menjadi lantai 2. Nah, kemudian pada waktu saya pelajari gambar, tentunya saya harus menempatkan fondasi di kerangka daripada konstruksi beton bangunan 2 lantai tersebut. Salah satu fondasi daripada tiang atau kolom di lantai 2 itu tepat berdiri ternyata di atas septic tank. Nah, ini masalah buat saya. Apakah kemudian saya bilang sama klien, Bapak atau Ibu, mohon maaf, dulu tidak ada tugas pada waktu saya sekolah bahwa fondasi salah satu bangunan lantai 2 itu ada di atas septic tank. Jadi mohon maaf saya tidak bisa meminta bantuannya untuk membangunkan ini. Waduh, langsung kalau saya mengatakan seperti itu, habislah riwayat saya sebagai kontraktor atau sebagai sarjana teknik sipil. Nah, masalah-masalah tidak terduga seperti ini, adik-adik itu akan mengalami pada waktu nanti setelah lulus. Coba renungkan akan hal ini. Maka yang terjadi apa di dalam diri saya? Problem solving, ya, dianalisa dan seterusnya, itu yang terjadi. Nah, mungkin saya mengatakan, loh, dulu pada waktu saya studi saya tidak pernah diajarin beginian ya. Fondasi ya fondasi di atas tanah, mana ada fondasi di atas septic tank. Apakah kemudian rumah itu saya bongkar septic tanknya, saya pindahkan septic tanknya dulu, kemudian saya baru buat fondasinya. Nah, pemilik rumah itu nggak pindah, masih ada di rumah itu, dan setiap hari seluruh anggota keluarganya itu produksi pisang goreng sama green sand. Bagaimana septic tanknya mau saya pindah? Kan tidak mungkin. Yang terjadi adalah keluarga itu tetap ingin ya bisa produksi green sand dan pisang goreng setiap hari, dan pembangunan 2 lantai itu tetap berjalan, kan begitu maunya. Saya sebagai kontraktor saya harus memberikan solusi. Mau tanya siapa? Tanya dosen, mantan dosen saya, tanya teman saya, nggak mungkin toh adik-adik ya.
Nah itu butuhnya cepat lah. Kalau enggak, pekerjaan itu melayang. Atau paling tidak dari mulut ke mulut, wah kontraktor milik Pak Suriptono ini enggak bonafit. Saya ditinggal klien, saya enggak punya klien lagi, alias saya tidak punya pekerjaan. Kan begitu dampaknya. Saya harus putar otak, problem solving. Nah, silakan adik-adik renungkan hal ini. Sebentar lagi adik-adik menjadi sarjana teknik sipil. Kalau kasus itu nanti dihadapi adik-adik, bagaimana adik-adik mensolusikannya? Yang jelas saya sudah mensolusikannya dan bangunan 2 lantai itu berdiri dengan baik. Apa dan bagaimana? Coba pikirkan ya, seperti itu. Ini agak keluar lagi dari teknologi pengolahan air, pertanyaan saya, tetapi itu latihan problem solving. Dan seorang sarjana adalah problem solver, pensolusi masalah. Jadi kalau ada masalah, alamat untuk mensolusikannya adalah seorang sarjana. Tolong ini dicamkan baik-baik ya. Saya lanjut. Nah, jadi perhatikan ya problem solving exercise. Saya ulang-ulang terus supaya adik-adik mantap. Sehingga setelah ini saya tidak perlu mengulang lagi. Kalau saya lemparkan satu isu, saya harap adik-adik sudah langsung bisa menguraikan dengan menganalisa dengan kreatif dan inovatif lewat imajinasi dan lahirlah solusinya. Nah, kembali saya lihat di kolom biru kiri. Kalau ada isu masalah, petakan isu yang ada itu. Kemudian dampak yang disebabkan oleh isu itu apa saja, diinventarisasi, dieksplor dengan kekuatan otak kita tentunya ya. Kemudian dianalisa. Kalau di paper itu kan diulas, gitu. Di mana digali latar belakang isu itu. Nah akhirnya nanti penyebabnya cari, ya. Tetapkan pemicu dan pemacu isu itu apa, yang menjadi trigger itu. Memantik isunya itu apa, di mana, dan yang memacu menjadi masalah besar misalkan. Nah kemudian lihat penyebab utamanya apa, penyebabnya bisa macam-macam kan, tapi penyebab utamanya apa, core problemnya apa, memilih penyebab yang paling dominan, atau yang kita katakan siapa ya biang kerok atau biang keladi dari masalah ini, kan gitu kira-kira pertanyaannya. Apa dan siapa ya biang keladi daripada masalah di atas ini. Nah setelah itu solusi kan. Di dalam solusi itu kan ada alternatif. Kalau biang keroknya sudah tahu, kira-kira solusinya apa saja? 1, 2, 3 misalkan. Nah itu alternatifnya. Mari kita data tindakan-tindakan yang solutif. Lahirlah solusi prioritas, kolom kuning kanan. Nah, kalau sudah ada solusi prioritas, ini jurus intervensi. Ya, seperti dokter ya, masalahnya pasien datang sakit, dianalisa dan seterusnya. Solusinya terakhir apa solusinya? Intervensi kan? Apa intervensinya dokter? Ya diberi obat. Tapi dokter itu kan perlu melakukan analisa ini. Di kolom biru ini. Nah, kalau di konteks dalam solusi prioritas ini buat adik-adik sebagai seorang sarjana dalam konteks global, pemikiran yang holistik, maka pertimbangan orientasi dari intervensi itu orientasinya ke lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Ini 3. Nah, sosial itu manusia. LH itu lingkungan hidup, X itu ekonomi dan sosial. Kalau ini terpadu, harus terpadu, maka itu makanya intervensi itu akan sustainable, akan memberikan manfaat berkelanjutan. Nah, konteks ini sustainability itu nanti akan saya berikan di semester 6. Sekarang khusus air, tapi konteks yang komprehensif holistik itu nanti di semester 6. Nah, pertimbangan apa lagi?
pertimbangan waktu, sumber daya, sumber dana, alam, cuaca, dan kemauan, political will. Waktunya ada, sumber dayanya ada, dananya nggak ada. Nah, itu masalah kan. Nah, intervensinya apalagi kalau ada kendala-kendala itu. Nah, itu dipikirkan ya buat seorang problem solver, pensolusi masalah. Nah, kalau sudah didapat intervensinya, maka apa action plan-nya, rencana tindakannya. Nah, di sini diuraikan tindakan konkret dari solusi prioritas. Nah, seperti adik-adik misalkan diminta untuk masalahnya ya, tantangannya mengurus suatu surat-surat atau pekerjaan di Jakarta misalkan. Adik-adik mikir terakhir apa yang sederhana. Mau ke Jakarta bagaimana ini? Memikirkan masalah transportasi misalkan, salah satu aspek aja solusinya. Naik motornya sendiri, bisa 1 hari 1 malam. Ya itu perlengkapan infrastruktur yang mendukung, naik kereta api, naik bus, ya, naik pesawat, berangkat dari Surabaya atau Malang misalkan. Tindakan konkretnya itu. Ketersediaan apa yang harus dipikir? Duit sumber dananya ada enggak? Ya. Dan seterusnya itu kerangka berpikir yang logik ya. Itu harus adik-adik tata sedemikian rupa, dan saya percaya ya adik-adik semua hebat dalam hal ini karena itu anugerah Tuhan. Sekaligus kalau diurut ke belakang, kalau bukan pilihan Tuhan, tidak mungkin adik sekarang menjadi mahasiswa teknik sipil. Udahlah, nggak mungkin. Banyak sekali pemuda-pemudi ingin menjadi mahasiswa dan akhirnya menjadi sarjana, tetapi tidak bisa. Keinginan boleh keinginan, tapi belum tentu kesempatan itu ada. Kalau ada, percayalah, itu pilihan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memilih adik pencipta kita, Khalik kita, memilih adik untuk menjadi sarjana teknik sipil sebentar lagi, maka dia juga akan menyertai adik-adik untuk sukses. Hanya sediakanlah diri adik-adik untuk dipimpin oleh Tuhan dengan baik. Ya, artinya konkretnya diberi tugas, kerjakanlah tugas itu sebaik mungkin, bukan sambilan. Nah, jadi Tuhan akan mengerjakan bagiannya, adik-adik juga harus mengerjakan bagian adik-adik. Nah, setelah rencana tindak itu buatlah time schedule. Ya, jadwal waktunya untuk mengerjakan tindakan konkret itu apa. Nah, setelah itu budgeting sumber dananya. Nah, setelah itu rekomendasi. Ini dibuat narasi tulisan latar belakang. Dari latar belakang sampai solusi prioritas itu. Nah, kesimpulannya apa? Biasanya di narasi. Dituliskan ya, ringkasan, uraian dari kondisi yang tidak diharapkan. Ya, adanya masalah ini, itu kan kondisi yang tidak diharapkan. Lahirlah jurus intervensi, solusi itu, maka dengan jurus intervensi ini diharapkan, kondisi yang tidak diharapkan tadi menjadi kondisi yang diharapkan, atau tujuan yang ingin dicapai, goal settingnya itu di sini. Itu di kesimpulan. Nah, adik-adik ini urutan komprehensif, ya, keterpaduan dari solusi sampai dari isu sampai ke solusi. Oke. Saya tanya dulu, apakah uraian ini yang saya sampaikan cukup jelas atau kurang jelas? Tolong ditanya sekarang ya. Saya memang meminta ketua kelas atau penanggung jawab mata kuliah untuk bisa membantu adik-adik kalau mengalami hambatan, kendala. Tetapi jangan sampai itu akibat daripada ketidakjelasan yang adik rasakan pada waktu saya memberikan kuliah.
nggak terlalu jelas buat adik-adik di kuliah, disimpan, ya, ragu mau bertanya, nanti bertanya kepada ketua kelas. Aduh, saya harapkan itu tidak terjadi, ya. Tanya sekarang kepada saya. Saya agak perlahan adik-adik di TPA ini. Tapi ingat ya, nanti adik-adik dengan kasih karunia Tuhan berjumpa saya di semester 6, saya akan cepat sekali dalam problem solving. Ini saya agak perlahan, supaya adik-adik mengerti dengan baik. Plus, dikembangkan dengan baik pula dalam mengerjakan tugas. Jangan ragu membuat kesalahan. Ya, nanti akan saya beritahu kesalahannya setelah saya melihat pekerjaan adik-adik yang sudah disampaikan lewat flash disk itu. Oke, silakan. Inginnya ada yang bertanya urutan ini. Nah, nanti adik-adik akan terbiasa kalau sudah mengerjakan tugas. Makin banyak tugas yang dikerjakan, adik-adik makin lancar ini dalam problem solving nantinya. Akan cepat sekali, ya. Oke, kalau masih sudah tidak ada, saya senang, berarti cukup jelas, ya. Tidak sampai kebingungan, karena nanti kalau bingung itu melemahkan semangat. Saya lanjut. Saya ulang lagi adik-adik ya, untuk lebih ringkas, untuk problem solvingnya ini. Khusus untuk pencemaran limbah dari domestik. Coba adik-adik, misalkan adik Fidelis tadi, dan adik-adik yang lain tentunya, pencemaran limbah cair domestik di daerah adik-adik itu di apa dan bagaimana? Coba. Collecting information itu, cari data itu. Mulai kerjakan dari isu sampai dengan solusi prioritas. Ya. Bayangkan adik-adik itu bupati di daerah itu, atau wali kota misalkan, atau gubernur di daerah itu, atau mungkin menteri PU, atau menteri kesehatan misalkan. Bayangkan adik-adik berperan seperti itu. Datanya apa dari masalah itu? Solusinya apa sampai rencana tindak, itu coba digambarkan dengan imajinasinya Albert Einstein. Dibuat kreatif dan inovatif solusinya seperti saran dari Tina Selig dari Stanford University itu. Nah, latihan itu baik sekali untuk menumbuhkan kemandirian seorang sarjana dalam menulis juga karya tulis ilmiah. Kayak KTI itu karya tulis ilmiah singkatan ya, untuk menulis paper, menulis tugas akhir, ini di strata 1, tesis di strata 2, disertasi di strata 3. Nah, jangan lupa ingat ya, langkah-langkah sistemik logik ini dari pada umumnya dari yang berwarna merah isu masalah sampai kepada solusi prioritas dan rencana tindak. Tapi urutannya ini adik-adik ya, kerangka berpikirnya. Nggak bisa ujuk-ujuk ya. Coba isu masalah di kampung halaman masing-masing adik-adik di mana ya? Uraikan sendiri ya dengan semangat ya. Ini karena bekal adik jadi sarjana itu di sini. Oke. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, latihan menuju karya tulis ilmiah. Isunya apa, dijadikan karya tulis ilmiah, dan adik-adik bisa jadi presentator, dan akhirnya jadi public speaker ya. Clipping issue dari paper, keywordnya apa, sudah saya latih. Baca dengan cermat ya, karena otak adik itu sebetulnya dicetak untuk jadi otaknya sarjana ya. Ya, sekarang masih calon,
3, imajinasikan. Sehingga adik-adik itu bisa kreatif, bisa inovatif, bisa mandiri mensolusikannya. Nah, ini olah pikir. Ingat Albert Einstein kan, olah pikir di imajinasi. Imagination is more important than knowledge. Nah, 1, 2, 3 ini adalah paper dari isu. Ya, juga 4, 5, 6 dari isu, tetapi lihat di YouTube. Sama ya, tahapannya sama. Cari keywords, dibaca. Kalau YouTube cari keywords, disaksikan dengan cermat. Olah pikir lagi. Nah, akhirnya yang nomor 7 perhatikan ya. Adik-adik latihan problem solving. Ada 11 langkah itu. Tapi yang pokok adalah 8 langkah sampai pada solusi. Nah, adik-adik latihan buat poster, merangkum pola pikir dari item PS. Merangkum pola pikirnya dari itemnya problem solving exercise, divisualisasikan, digambar. Dan kemudian dari poster-poster itu, buatlah PowerPoint presentation. Nah, adik-adik bisa presentasi, jadi presentator. Pada waktu kuliah onsite, paling tidak satu kuliah saya yang saya berikan, saya melahirkan 5 mahasiswa menjadi presentator. Ya tentunya yang lain pasti bisa ya, tetapi nggak punya kesempatan untuk, tidak punya waktu banyak untuk mempresentasikan. Tapi paling tidak ada 5 mahasiswa yang terlatih menjadi presentator. Karena saya minta kuliah saya yang saya berikan, coba di review, dirampaikan lagi. Membayangkan, saya bilang, bayangkanlah diri adik sebagai seorang dosen. Buatlah PowerPoint sebagai mungkin untuk presentasi. Tapi cobalah sekarang ini ya. Nanti minggu depan, adik Karina bisa coba tampil ya. Untuk share screen dan bisa jadi ya mempertampilkan ya problem solving exercise-nya di PowerPoint. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, belum. Saya ulang lagi supaya adik-adik mantap, ya, nggak bingung nanti mengerjakan. Buat poster apa, bagaimana? Poster itu merangkum pola pikir sistemik yang logis. Dari item mana, bingung kan? Ya, problem solving exercise, langkah-langkah sistemik yang saya sampaikan. Ya, sampai 11 langkah itu, tapi yang pokok itu sebetulnya untuk awalnya adalah 8 ini. Berupa siklus. Poster itu berupa siklus. Dari solusi sampai rencana tindak. Dan ini kan solusinya. Solusi yang diwujud nyatakan. Ya, tentunya solusi prioritas. Kalau solusi alternatif mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Solusi prioritas ya cuma 1. Nah, untuk disolusikan perlu tindakan konkret, yaitu rencananya apa. Gitu. Oke, jelas ya? Nah, ini tugas minggu keempat. Adik-adik membuat poster, merangkum pola pikir sistemik dan logik itu dari item problem solving exercise. Ini kan udah dibuat tadi dari masing-masing 2 paper dan YouTube. Isunya apa? Isunya ya limbah domestik cair, ya sanitasi dan air bersih itu. Oke, yang kedua buat PowerPoint. Masing-masing 2 paper dan YouTube. Adik-adik jangan lupa ya, jangan terkecoh. Masing-masing 2 paper dan YouTube. Artinya
2 paper dan 2 YouTube untuk poster. PowerPoint-nya 2 paper dan 2 YouTube. Dari isu limbah cair domestik, kuat sampai dengan solusi dan rencana tindak atau action plan. Nah, kalau adik-adik sudah bisa melewati ini, saya kok optimis adik-adik sudah masuk ke tangga menjadi problem solver. Dilatih terus, dan seterusnya. Dan pada waktunya, ya, terbuka peluang lebar, ya. Tergantung adik memberikan dirinya di mana, ya. Bupati, gubernur, menteri, PU dan sebagainya itu udah di depan mata adik-adik semua. Kenapa tidak? Tinggal tunggu waktu kan? Kalau Tuhan kehendaki, selain menjadi kontraktor dan konsultan, adik-adik bisa menjadi pemimpin daerah, membangun daerah itu. Gimana ya, seperti adik Fidelis tadi itu. Loh, kok di Manggarai ini kondisinya seperti ini? Tadi sudah dikonfirmasi data itu betul. Bagaimana memperbaiki ya, agar Manggarai itu sanitasi dan air bersihnya itu betul-betul menjadi teladan di tanah air misalkan. Kenapa tidak? Nah, terbuka peluang ya. Langkah awalnya adik Fidelis jadi kontraktor, jadi konsultan. Langkah berikutnya dipilih masyarakat. Sarjana teknik sipil Fidelis ini luar biasa ya. Dipilihlah oleh masyarakat jadi bupati ya, bahkan jadi gubernur NTT pada waktunya karena problem solvernya kuat sekali membangun daerahnya itu. Dan pada waktunya jadilah menteri PU. Urutannya ke sana kan anak tangganya. Dan tidak menutup kemungkinan ya menjadi seperti Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama. Presiden Soekarno adalah sarjana teknik sipil. Bahkan kalau saya tidak berlebihan, bankir-bankir di Indonesia, pimpinan puncaknya itu banyak dipegang oleh mayoritas seorang sarjana teknik sipil, bukan sarjana keuangan. Aneh kan? Tapi saya akhirnya mengerti, karena sarjana teknik sipil terlalu banyak dibanjiri tugas problem solver, maka mereka ya terbiasa untuk problem solving. Adik-adik tahu kan, Budi Gunadi, Menteri Kesehatan kita, bukan dokter kan? Bahkan dia adalah sarjana fisika, ya PhD ya di bidang fisika, bisa jadi Menteri Kesehatan. Kuat di problem solver. Ya, kuat sekali menjadi pensolusi masalah terhadap kesehatan Indonesia. Udah jelas adik-adik ya, tugas minggu keempat ini. Jadi dari paper, posternya 2, dari YouTube 2. Nah, mudah kan kalau posternya udah jadi, buat PowerPoint-nya. 2 dan 2 tadi, 2 paper, 2 YouTube ini gandeng adik-adik ya. Cuma yang satu bentuknya poster dan yang kedua bentuknya PowerPoint. Tujuannya sederhana, jadi kalau saya boleh sampaikan, adik-adik itu dilatih, melatih diri untuk mampu merangkum pola pikir sistemik sebetulnya. Itu latihannya, bentuk latihannya ya buat poster. Nah, supaya mantep ya di dalam diri adik-adik itu, buatlah PowerPoint. Nah, tujuan apa? Diekspresikan dalam narasi. Ya, untuk disampaikan ke publik. Kan presentasi ini. Kalau poster ini kan wujud nyata dari apa yang sedang dipikirkan oleh adik-adik lewat imajinasinya Albert Einstein.
Tapi kalau sudah ada di dalam pikiran adik-adik semua, yang sistemik urutannya, logik, maka bisa disampaikan lewat presentasi. Nah, PowerPoint membantu. Ada pertanyaan? Supaya adik-adik lancar ya pada waktu membuat tugas ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan deh, benar. Sebelumnya kan Pak, untuk di minggu kedua kemarin itu kita kan disuruh juga untuk mencari clipping atau poster tentang limbah cair domestik. Nah, apakah di tugas yang di minggu keempat ini kami ambil dari clipping tersebut atau kami harus mencari yang baru lagi, Pak? Bagus Adik Bernard ya pertanyaannya ini. Boleh saja adik mengambil itu, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau adik bisa membuat sendiri. Tentunya mencontoh ya caranya membuat poster itu dari clipping hasil itu, kan begitu. Kita semua ini bisa karena mencontohkan. Nah, pada waktu collecting information itu sebetulnya ilmu mencontoh kan. Tapi paling tidak kalau adik Bernard mengambil poster itu langsung clipping sudah jadi. Iya, bagus sekali sudah. Paling tidak adik sudah melatih ya. Oh, poster ini bentuknya seperti ini, gambarnya seperti ini. Pola berpikir siklusnya seperti ini. Nah, itu latihan sudah. Itu bagus. Adik-adik sudah berproses latihan menjadi problem solver, menjadi pensolusi masalah. Saya harapkan kalau ada tugas seperti ini, adik polos sekali, mengambil itu apa adanya ditampilkan boleh-boleh saja ya. Tapi kalau mengambil dari internet, dari mass media dan seterusnya, jangan lupa ya, adik-adik harus mencantumkan sumbernya di mana dan diakses kapan. Kalau tidak dicantumkan itu, adik-adik di dalam konteks akademik disebut plagiator, pencuri intellectual property orang lain. Tetapi kalau ditampilkan, oh sumbernya dari ini, penulisnya ini, ya diakses tahun ini, tanggal sekian, bulan sekian, sebutkan, tidak apa-apa. Misalkan begitu. Tetapi yang saya harapkan dari poster sekarang ini bukan poster yang clipping, poster buatan sendiri. Dari mana? Dari uraian problem solving exercise. Cukup jelas adik Bernard? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya adik Bernard. Selamat buat poster yang baik. Adik-adik buatlah poster yang baik, buatlah PowerPoint yang baik ya. Oke, dan nggak ada lagi yang bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ayo. Pembuatan posternya ini dia sistemik itu ini sistematika atau sekreatif kami saja Pak membuat posternya atau bagaimana Pak? Oke. Dengan adik itu kreatif, ya, inovatif, gambarnya itu menarik, ya, menantang, ya, itu sudah menolong sebetulnya adik Karina untuk adik itu sudah menata pola pikir sistemik itu sesungguhnya. Sistemik itu artinya terpadu ya, mulai dari isu dirangkum, dirangkai menjadi solusi, itu sudah rangkaian itu sistemik enggak urutannya itu. Kalau loncat-loncat dan sebagainya itu yang saya katakan tidak sistemik. Loh, dari sini gambar ini kok menjadi ini itu kenapa gitu ya? Urutannya itu terpadu, bisa dibayangkan dengan jelas. Logik begitu ya. Nanti kelihatan poster mana yang enggak sistemik,
kurang sistemik, bahkan yang sistemik. Ya tentunya sistemik itu berdasarkan logika kita ya. Kalau nggak masuk logika kita, berarti yang nggak sistemik. Coba lah latihan di Karinanya, nanti adik bisa mengerti sendiri kok itu. Karena poster itu semuanya gambar ya. Minimalisasi narasi, ya. Gambar-gambar saja. Ya, dibolehlah ditambah narasi 1, 2, 3 kata, enggak masalah ya. Tapi sebetulnya itu gambar itu berbicara sesuatu. Katanya ada pepatah yang mengatakan gambar atau visual itu bisa mampu menceritakan 1000 bahasa. Katanya begitu. Jadi cari ide gambar-gambar yang menarik. Loh, bagaimana supaya bisa membuat poster yang menarik? Nah, jurusnya adik Bernard tadi itu banyak melihat poster. Dengan banyak melihat poster, ya, otak kita itu cerdas. Nanti bisa membuat poster yang lebih baik daripada apa yang sudah pernah dilihat. Banyak-banyaklah melihat poster. Kira-kira respon saya bisa jelas deh, Karina. Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, Dek Karina. Sering-sering lihat poster, sering-sering collecting poster. Melatih pola berpikir kita jadi sistemik. Adik Karina siap ya untuk minggu depan setelah mengerjakan tugas ini untuk sharing kita berapa menit untuk PowerPoint presentation ya. Saya merasa adik pasti bisa ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, terima kasih untuk semangatnya ya. Adik Bernard, saya sapa lagi. Duet ya sama adik Karina ya. Ya Pak. Oke, baik. Nanti setelah adik Karina presentasi, saya minta adik Bernard yang presentasi. Tinggal dipilih sekarang. Kalau adik Karina PowerPoint presentation, adik Bernard mau yang mana? Mau presentasi posternya atau PowerPoint presentation? Ada plus minus. Kalau poster cuma satu gambar, banyak ngomongnya, menjelaskan. Tapi kalau PowerPoint presentation sudah ada panduannya di setiap slide itu. Kira-kira gitu untuk sementara ya, adik Karina PowerPoint-nya, adik Bernard posternya ya. Mungkin dari saya bisa PowerPoint-nya saja Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Silahkan sama-sama kok ini. Ini saling mendukung. Adik Bernard dari kelas B atau D? Dari kelas B Pak. Oh bagus dah. Oh kelas B ya. Kalau adik Karina? Saya kelas D Pak. D, oke bagus. Rata ada. Yang satu dari kelas B, yang satu dari kelas D. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Enggak ya, oke saya lanjut. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Kita masuk di sesi question and answer. Belum ada. Jelas ya adik-adik, saya ingin membekali adik-adik untuk menjadi sarjana yang berkualitas, ya, kuat di dalam problem solving. Silakan persoalan ada di depan, yakinlah adik bisa mensolusikannya. Itu yang penting. Di dalam praktek nanti kalau menjadi kontraktor ada konsultan, kalau datang klien meminta jasa adik-adik membuatkan bangunan yang dulu tidak ada di tugas pada waktu duduk di bangku kuliah, karena adik sudah terbiasa dengan problem solving,
maka adik-adik pasti bisa mensolusikannya dengan baik. Dengan perkataan lain, sederhananya, siapapun klien datang ke kantor adik sebagai konsultan maupun kontraktor, adik akan menjawab dalam hati adik-adik. Silakan kamu datang. Apapun masalahnya, apapun pertanyaan dari klien, aku bisa menjawab dan memberikan solusi. Itu kemantapan seorang sarjana. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, karena otak yang diberikan Tuhan kepada kita itu otak hebat semuanya. Nggak ada otak tidak hebat, kecuali otak itu jarang dipakai. Nah, supaya otak itu sering dipakai menjadi hebat, banyak latihanlah, ya, dengan problem solving. Latihan mendasar yang sangat minim sebetulnya itu dari saya. Jadi tugas-tugas yang saya berikan ke adik-adik itu sebetulnya minim sekali. Adik-adik harus banyak terus menambah, berikan tugas kepada diri sendiri. Supaya otak kita, adik-adik cerdas semuanya, ya, tajam. Nggak ada yang tidak mungkin. Adik-adik tahu ya, saya mengagumi kalau melihat perkembangan kemajuan infrastruktur dan kota Beijing. Sehingga di dalam rasa keinginan tahuan itu, beberapa waktu yang lalu sebelum COVID, saya berkunjung ke Beijing. Luar biasa ya, pembangunan di sana, infrastrukturnya, multi-story building, transportasinya, dan seterusnya. Sampai kepada drainasenya, itu saya kagum. Adik-adik tentunya bertanyakan di dalam hati adik, siapa ya ini ya konsultan dan kontraktornya? Tanpa saya mengurangi menghargai kaum pria, termasuk diri saya sendiri, ya, kontraktor dan konsultannya itu seorang wanita. Luar biasa ya, saya kagum sekali. Nah, tidak ada yang tidak mungkin, ya, kalau ada kemauan. Kita lanjut. Nah, adik-adik, saya ingin sekali adik-adik coba ya, saksikan slide ini, ya, video pendek ini. Tolong kalau tayangan video ini nggak keluar, ya, adik-adik sampaikan kepada saya ya. Bagaimana, sudah tampil gambarnya? Sudah tampil adik-adik? Sudah, Pak. Oke, saya mulai ya. Kalau perhatikan ya makna daripada video ini. I'm going to introduce you to a kid that's only 14 years old, but is already one of Asia's strongest superhumans. Meet Zai. Hi, I'm Zai, and I was born different, but it didn't stop me from doing anything. You see, when Zai was born, he looked very different from you and me. Instead of having 2 arms and 2 legs, he only had 1 left arm, half a right arm, no right leg, and a left leg with only 3 toes. And because of this, he was labeled disabled, and society told him what he can't and can do. They said instead of going to a normal school, he would go to a special school. Instead of standing up, he would sit down.
Instead of living a normal life, he would live a different life, a disabled life. But his father wanted more for him. My son is not disabled. He may be born different, but he is not disabled. So instead of putting his son in a school for special needs kids, he put him in a normal school so he could learn with normal students. Everyone in the class have 2 arms and legs, except me. And instead of giving Zai a wheelchair, his father made him prosthetic legs and bought him shoes so he can walk and talk to others at eye level. Zai was living a normal life. But I wanted to go one step further to make his life extraordinary. So he put Zai on his back, and together they climbed Mount Kinabalu, the highest mountain in Borneo. Thanks to my father, I am the youngest disabled person to ever climb Mount Kinabalu. And many other mountains. And after experiencing life above, Zai wanted to go below. So he went to the beach and got his scuba diving certificate to see what the world is like below the surface. But Zai, how do you swim with only one arm? Just like this! And with his newfound love for water, he put on his swimsuit, his cap, and his goggles, and said, I want to compete in the Paralympics. So he trained 6 times a week to become a competitive swimmer. And in 2019, he went to Singapore to compete in the Para Swimming World Series. Out of all the competitors, he was the youngest. Even though he was born different, Zai was able to achieve amazing things with his determination and support from loved ones. And his family wanted to share this with the world. So during this journey, when Zai was 4 years old, his parents started the Zai Movement Foundation to help other children like him climb on the top of mountains. And this foundation has helped thousands of children just like him to achieve amazing things despite their limitations, from Mount Fuji to the Great Wall of China, from the top of mountains to the bottom of the ocean, to competing in the Paralympics and inspiring thousands of others like him. If I will be spending the rest of my life on one little boy, and why not my efforts be also shared among the other 10 million children with movement disabilities? Zai has shown the world that being born different doesn't make you disabled, only differently abled. And he has one final message for the whole world. Everyone has their own life challenges. Mine was being born like this. And if I can overcome this challenge, then you can overcome anything. Adik-adik kalau lihat dari video itu ya, kalimat terakhir itu kalimat kunci dari Zai. Kalau dia bisa mengatasi ya cacatnya ya, disable-nya, maka dia mengatakan bahwa kita semua bisa mengatasi segala sesuatu. Nah, sarjana teknik sipil hanya salah satu daripada segala sesuatu. Jadi sesungguhnya kalau mau dirunungkan, kalau sarjana teknik sipil itu salah satu saja dari segala sesuatu, pasti sarjana teknik sipil itu sudah ada di depan mata adik-adik semua saat ini. Tinggal adik-adik mau atau tidak
ya, mengatasi tantangan-tantangan yang ada sekarang. Secara akademik masih harus dilalui. Mau tidak, tetap semangat terus dengan gigih berjuang, menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di kurikulum yang diberikan dosen. Adik mau mengatasi itu dengan semangat? Nah, maka terbentuklah ya sarjana-sarjana teknik sipil nantinya yang berkualitas ya. Ada pertanyaan adik-adik untuk ini? Atau mau sharing ya? Coba sharing, saya untuk feedback. Karena setelah ini saya akan lebih masuk kepada materi ke teknologi. Tapi basic untuk kerangka berpikir sistemik sebagai seorang sarjana, saya harapkan adik-adik sudah memiliki. Dan saya harap problem solving exercise itu adik latih sendiri ya, tanpa saya, tanpa diberi tugas saya, coba 1 minggu buat problem solving exercise sendiri. Loh, di kampung halaman saya ada isu ini, misalkan. Isu apa? Contoh, transportasinya buruk, misalkan. Akses ke sini, ke sana itu sedikit. Sehingga kalau dari jarak cuma 10 kilometer harus setengah hari, misalkan. Jalannya berbatu-batu, tidak ada aspal. No, itu isu. Mengapa itu? Bagaimana solusinya? Nah, buatlah problem solving exercise sendiri. Kalau macet, misalkan begitu, nah, collecting information. Cari paper, cari YouTube, bagaimana mensolusikan, membuat jalan yang bagus. Misalkan, dari proyeknya Menteri PU, atau cari yang proyek di luar negeri misalkan. Dari mana? Collecting information kan clipping toh bahasa sederhananya. Tapi sesungguhnya bahasa akademiknya adalah adik-adik menjadi periset untuk mencari data sekunder. Nah, cari sendiri, kembangkan sendiri. Bagaimana solusinya supaya infrastruktur jalan transportasi itu bisa teratasi? Coba uraikan, imajinasikan dengan kreatif dan solutif. Mulai dari isu sampai kepada solusi. Nah, adik-adik perlihat ya, isu sampai solusi, kemudian dilanjutkan dengan rencana tindak action plan, time schedule, budgeting, rencana anggaran biaya, dan nanti kepada kesimpulan, rekomendasi, itu urian proposal yang dibuat oleh seorang konsultan. Nah, adik-adik yang tersenang dengan problem solving, yang bergulat dengan otak, ya biasanya itu jadi konsultan. Tapi adik-adik yang senang menjadi pelaksana, pelaksana kan adalah yang melaksanakan proposal dari konsultan itu diwujud nyatakan di lapangan. Itu kontraktor. Nggak mikir sudah, seolah-olah begitu. Tinggal gambar dilihat, tinggal dilaksanakan di lapangan. Itu kontraktor. Tapi kalau konsultan, olah pikir itu. Bagaimana permintaan pembuatan infrastruktur ini dari klien itu direncanakan. Dan ya, dinarasikan, divisualisasikan di atas kertas atau electronic paper dan sebagainya. Itu konsultan. Dan adik ketahui, jasa dari olah pikir konsultan itu tidak murah. Jadi kalau bangunan itu kecil saja, ya, misalkan sekitar 100 miliar, ya, nggak usah triliunan lah, 100 miliar saja, itu kecil bangunannya. Konsultan itu jasa yang umum diperoleh adalah 7%. Kalau adik-adik mengerjakan bangunan 100 miliar,
menjadi konsultan, adik akan mendapat fee 7 miliar. Cukup ya untuk biaya kos 1 tahun? Tapi tentunya pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Tapi tentunya adik-adik sebagai sarjana teknik sipil itu menjadi komandannya di dalam problem solving. Ya, tinggal cari drafter, ya, tinggal cari yang menghitung, dan seterusnya. Tentunya konsultan juga harus data-datanya diambil dari data primer yang didukung oleh data sekunder. Nah, itu tentunya biaya untuk riset di lapangan. Oke, cukup jelas ya adik-adik ya. Saya kasih gambaran tadi sedikit. Apa pekerjaan konsultan dan kontraktor ya. Pak, mohon maaf. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, Pak. Ya, silakan deh, Tamala. Untuk yang tugas minggu keempat itu berarti untuk posternya dijadiin satu atau dijadiin per ini, Pak? Maksudnya yang YouTube dijadiin 2, yang sama paper juga dijadiin 2 gitu, Pak? Tepat sekali. Ya, benar. Berarti totalnya untuk tugas minggu keempat itu ada 4 poster dan 4 presentasi ya, Pak? Benar sekali. Ya. Oh, siap, Pak. Gimana adik Tamala? Kurang banyak? Cukup, Pak. Cukup, ya. Atau kebanyakan menurut adik Karina? Saya harapkan adik-adik buat sendiri ya, yang lain tidak mesti itu ya. Kalau saya cuma minta 2 dari poster, dari paper, adik-adik bisa buat 5 begitu, nggak apa-apa, ya. Terus carinya jangan yang lain-lain, cari isu-isu di tempat, di kampung halaman, ya. Isu adik-adik di kampung halaman kan banyak sebetulnya. Ya, seperti tadi saya sempat ngobrol sendiri dengan adik Dandung, ya, yang ada di Tulungagung, di Pagerwojo. Tentunya isu-isu di sana cukup banyak. Coba adik Dandung bisa sharing. Ada isu apa di sana? Misalkan, coba. Halo, adik Dandung, masih ikut kuliah? Di kampung halaman adik di Dandung, di Tulungagung, ada isu apa? Ada masalah apa kira-kira yang perlu disolusikan? Artinya kondisi yang tidak diharapkan. Mau disolusikan menjadi kondisi yang diharapkan. Silakan adik Dandung. Ini komunikasi interaktif ini mungkin menolong ya, sehingga saya berikan waktunya. Untuk ini ke adik-adik. Halo adik Dandung, masih kuliah? Atau yang hadir komputernya saja ini? Oke, kalau belum, supaya kita nggak vakum ya, saya panggillah nih, saya lihat di layar at random ya, adik Intan Sari.
Ada isu apa di kampung halaman? Atau Adik Intan di mana posisinya sekarang? Atau asalnya? Di Malang, Pak. Di Malang ya. Iya. Asalnya? Dari NTT, Pak. Oh, dari NTT juga. Iya. Baguslah. Kalau dari NTT apa? Masalah di NTT yang sempat dipikirkan oleh Adik Intan. Ada masalah apa di sana? Udah sembarang aja ngomong ya. Kuliah bebas ya. Kekeringan, Pak. Kekeringan, oke. Bagus sekali itu isu. Nah, udah Adik Intan buat poster sama PowerPoint. Gimana mengatasi isu kekeringan itu? Nah, disinilah adik harus riset kan ya. Kalau nggak riset primer, datang ke tempat langsung, ya adik Intan harus cari riset data sekunder, baru bisa berimajinasi mensolusikannya. Coba adik Intan coba ya, jadi PS. Atau sekarang sempat bisa sharing itu, problem solving exercise-nya bisa. Isu kekeringan itu apa dampaknya ini? Gimana, Pak? Kalau isu kekeringan pakai problem solving exercise, urutan keduanya kan dampak daripada isu itu apa? Oke, bisa nangkap ya untuk problem solving exercise urutannya itu. Nah, jadi kan udah mengerjakan tugas itu dari 1, 2, 3. Oke, ini umum ya. Di NTT ada kekeringan. Ada yang lain yang mau sharing, monggo, dipersilahkan. Atau ada Intan sendiri apa? Gimana dampaknya apa? Spontanitas saja, ya. Saya lihat ini adik Kelvin buka mic-nya. Silakan kalau mau sharing. Kepencet, Pak. Kepencet, enggak apa-apa juga kebetulan. Adik Kelvin Nur Effendi, silakan kalau mau sharing, berbagi pemikiran. Tahu saya Pak, gimana kok macet adik Intan? Mungkin adik Maria Irma, silakan sharing. Ya, Pak. Kalau di daerah saya kebanyakan terjadi banjir, Pak. Oh banjir ya, menarik juga ya adik Maria. Di mana adik asalnya? NTT di Kupang, Pak, tapi Kabupaten Malaka. Oke. Nah, adik Maria, kalau isunya masalahnya banjir, dampaknya apa? Imajinasi ya, ada sulit. Ya, adik Karina, adik Maria. Biasanya banyak hewan yang meninggal, Pak, terus terjadinya kerusakan jalan, rumah. Bagus sekali ya. Adik-adik sudah latihan itu, adik Maria. Jadi dampaknya jalan rusak, hewan mati, ya, rumah-rumah rusak, dan seterusnya. Langkah berikutnya apa, adik Maria, yang perlu dipikirkan? Itu adik-adik kalau latihan di rumah pakai buram ya, ditulis saja ya.
rumah rusak, jalanan rusak, hewan mati, apalagi kalau itu diinventarisasi dalam kerugian material, berapa juta itu ruginya atau berapa miliar ruginya, tergantung banjirnya kan. Dan seterusnya itu kerugiannya bisa didata ya, dari dampak itu. Nah, kemudian adik Maria berloncat ya untuk cepatnya. Penyebabnya apa? Secara umum banjir itu. Ada yang bantu teman-teman lain, ayo ikut mikir. Supaya kelas kita tuh aktif. Ini latihan berpikir ini memang adik-adik ya. Dan itu yang saya memang bersengaja akan saya berikan ke adik-adik sebelum kita beralih kepada teknologi. Walaupun teknologi itu tidak secermat ahli kimia, tapi seorang teknik sipil ya, juga perlu tahu. Maka basic-basic untuk adik-adik menumbuh kembangkan kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa yang disebut literasi, mari kita bangun yuk. Apa adik Maria? Ayo adik-adik yang lain. Adik Regita, coba add random ini, bantu. Penyebab dari banjir apa? Nggak sempat kepikir? Hujan yang terus-menerus, Pak. Ya, bagus sudah ya. Hujan terus-menerus, salah satu aja, apalagi misalkan. Bagus ya. Terhambatnya saluran drainase ya Pak. Kalau ini agak bergaung suaranya adik Fidelis. Terhambatnya saluran drainase ya Pak, atau sampah-sampah yang diselokan. Iya, tepat sekali. Iya, betul adik-adik. Tinggal diinventarisasi ya, penyebabnya 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada 10 begitu. Nah, nanti penyebab utamanya apa, yang paling dominan penyebabnya apa, nah itu urutan terus ya. Untuk problem solving exercise, sehingga adik-adik bisa nanti menemukan solusinya. Silakan adik-adik kalau mau sharing. Sungai yang meluap dan bendungan yang rusak. Apa? Tolong diulang, Adik Maria. Ya, Adik Maria, tolong diulang. Terjadinya sungai yang meluap, Pak. Terus bendungan yang rusak sehingga terjadinya banjir. Iya, tepat sekali. Udah betul. Bendungan rusak antara lain ya jebol ya. Airnya meluap dari sungai. Loh, kenapa kok meluap gitu ya? Lah, curah hujannya tadi terus-menerus tadi katanya. Ya, ada hubungannya terus itu. Nah, adik-adik, masalah banjir ini seringkali dimintakan oleh pemerintah, ditenderkan oleh pemerintah untuk disolusikan kepada konsultan. Nah, konsultan nanti buat perencanaan mensolusikan masalah banjir itu. Jasa konsultan itu 7% adik-adik ya. Adik-adik sudah masuk ke daerah teknik sipil ya, itu dunia kerja nantinya. Gimana mensolusikan banjir itu, perencanaannya. Nah, itu yang buat konsultan itu. Nah, kalau adik-adik tertarik menjadi konsultan, itulah pekerjaan adik-adik nanti jadinya. Udah, nggak jauh dari problem solving exercise. Tinggal menari-nari untuk menarasikan di dalam project proposal. Nangkap ya bahasa saya yang terakhir ini?
Adik Tamala bisa menangkap? Ya, adik Tamala bisa nangkap maksud saya yang terakhir saya sampaikan ini? Mohon maaf, tadi jaringannya agak terkendala, Pak. Jadi tadi saya dengarnya putus-putus, Pak. Waduh, iya. Begini, isu masalah itu seringkali oleh pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi dimintakan solusinya kepada para konsultan. Nah, itu ditender biasanya. Ditenderkan. Dan adik-adik yang punya kantor konsultan itu biasanya mengajukan project proposal. Nah, itu bertanding dengan konsultan yang lain dalam tender itu, dinilai oleh asesor dari pemerintah, mana project proposal yang bagus, yang solutif, artinya bisa mensolusikan, yang sistemik, cara berpikirnya, dan seterusnya. Itu kan tergantung kehebatan daripada para konsultan. Nah, nanti project proposal yang baik itu yang dipilih. Nah, mengalirlah 7% dari biaya. Karena yang menghitung anggaran biayanya, budgetingnya ya juga konsultan. Nah, itu jurusan di mana adik-adik akan berkaya nanti setelah menjadi sarjana teknik sipil. Nah, uraian begini yang terakhir, jelas adik Tamala? Jelas, Pak. Adik-adik yang lain bagaimana? Bisa jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih Dek Karina ya. Saya senang sekali dengan semangat adik Karina. Spontanitas saja ya. Kalau itu udah jelas, adik saya sudah dialog saja. Yang lain-lain bisa mengikuti. Adik Karina tertarik jadi konsultan apa kontraktor ini? Konsultan, Pak. Oh, konsultan ya. Wah, oke, nggak apa-apa. Itu banyak olah pikirnya. Ya. Bagus deh Karina. Semangat terus ya. Nanti kalau sudah punya kantor konsultan, kalau Tuhan kehendaki, beri kabar saya, Pak, saya sudah punya kantor konsultan, begitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Kami ini jam 9.20, ini ada jam kelas tugas besar Pak Dion, Pak. Kelas B dan kelas D, Pak. Gabungan, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Dek Karina. Ya, 9.16 di tempat saya. Oke, kita masuk di dalam akhir. Terima kasih. 5 menit sebelum kuliah usai, ada yang mengingatkan saya. Adik-adik, begitu ya apa kuliah hari ini. Saya harap itu bermanfaat kepada adik-adik semua. Dan masih ada 3 menit. Kalau masih ada yang mau sharing, dipersilakan. Tolong dikerjakan sebaik mungkin tugas-tugas itu. Sambil saya ingin menyapa nih, adik Abdul Sigit hadir enggak di sini? Halo? Ketua kelas B. Ya, adik Abdul Sigit. Iya, Pak, ada, Pak. Saya menunggu kiriman flash disk barunya untuk saya bisa koreksi. Adik Tamala dari kelas D sudah mengirimkannya kemarin. Iya, Pak, rencananya hari ini, Pak. Oke. Tolong adik di hari ini disampaikan, apakah ada kendala adik Abdul Sigit? Ada yang bisa saya bantu atau mungkin teman-teman belum mengumpulkan semuanya?
Iya Pak, ada yang belum mengumpulkan untuk tugas minggu ketiga. Nah, begini, kalau belum ada yang mengumpulkan, untuk sementara ditinggal saja. Kalau tidak, saya kesulitan nanti, karena saya harus banyak mengoreksi tugas-tugas mahasiswa yang lain ya. Nantinya bagi yang terlambat segera menyusulkan begitu. Baik Pak. Sekaligus saya juga ingin melihat adik-adik itu komitmennya untuk menjadi sarjana teknik sipil bagaimana itu saja saya ingin tahu. Harus tertib dan disiplin, karena kalau tidak nanti bagaimana adik-adik menjadi leader, menjadi konsultan, menjadi kontraktor yang suka terlambat. Nah itu nanti adik-adik kena penalti, kena denda itu. Kalau sampai jadi kontraktor atau konsultan yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya. Oke, terima kasih Adik Abdul Sigit untuk semangatnya. Saya tunggu hari ini. Dan tolong diingat, jangan sampai lupa, karena kebanyakan mahasiswa seringkali itu agak mengecilkan arti antara flash disk baru dan flash disk bekas. Saya tidak mempunyai keberanian ya untuk mengkoreksi dari flash disk bekas. Karena seringkali pengalaman pahit itu dialami. Dan tolong Adik Abdul Sigit ya, saya percaya komputer adik-adik canggih untuk teman-teman, tugas teman-teman itu dideteksi untuk dikoreksi atau diterapi, dihilangkan virus-virusnya itu. Kalau tidak itu merepotkan, nanti bisa hilang semua tugas ini. Ya, Adik Abdul Sigit bisa nangkap ini, ya? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Baik adik-adik, kita akhiri. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kuliah kita pada pagi ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan tolong tugas-tugas itu bisa diserahkan sehari sebelum kita kuliah lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih.